Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Putri Danugrahani dengan NIM 71 2021 031 dengan teman saya. Nama saya Berdian Cesar Ardantia. Saya menemani Anas dalam podcastnya. Nah, kali ini kita membahas tentang apa nih, Nas? Mungkin teman-teman biar pada paham nih apa yang mau kita bahas. Kita saat ini mau membahas tentang misi Katolik pada abad ke-16 dan 17 dan rempah-rempah nih, Bil. Nah, jadi tuh awal mulanya tuh perdagangan kolonial dari bangsa Eropa datang dengan tujuan mengambil rempah-rempah ke Nusantara, tepatnya tuh di Maluku, karena mereka karena tujuan mereka tuh mengambil rempah-rempah. Mereka tuh datang pada abad ke-14 sampai 15. Karena Maluku adalah tempat penghasil rempah-rempah yang cukup banyak gitu, Bill. Nah, ini mungkin kita ada satu pertanyaan nih, Nas, buat beberapa menit ke depan. Jadi pertanyaan ini gini, uh, ini kan bangsa Eropa nih yang menjajah bangsa kita, kan bangsa Indonesia, dengan dua tujuan, yaitu mencari rempah-rempah dan tujuan utamanya itu sebenarnya menyebarkan agama Katolik. Iya. Cuma di sisi lain, kita bahas tentang rempah-rempah nih. Nah, kalau misalkan nih ya, bangsa Eropa datang ke Indonesia, tapi rempah-rempah pada saat itu di Indonesia itu nggak sesuai ekspektasi mereka lah, nggak semegah, nggak sebesar itu. Nah, apakah bangsa Eropa itu akan tetap datang ke Indonesia, tapi dengan melihat wilayah? Kan secara geografis kita nih bagus, terhimpit dua benua. Kemudian Indonesia ini juga termasuk jalur perdagangan yang dilewati banyak negara gitu kan, seperti Rusia, terus Australia, terus Malaysia dan segala macam gitu. Nah, apakah jika bangsa Eropa datang ke Indonesia tidak melihat rempah-rempah, apakah bisa jadi nih bangsa Eropa tertarik juga dengan wilayahnya? Itu gimana, Nas? Kan kita ketahui ya, Bill, ya, kalau bangsa Eropa tuh datang ke Indonesia tuh emang bertujuan untuk mengambil hasil rempah-rempah di Indonesia gitu. Kalau misalkan ternyata mereka datang ke Indonesia dan ternyata hasil dari rempah-rempahnya itu tidak memuaskan gitu, mungkin uh, bangsa Eropa sendiri itu bakal kemungkinan besar bakal kembali itu menurut saya. Dan bisa juga bangsa Eropa uh, menyebarkan agama-agama Katolik di Indonesia gitu, Bil. Oh, berarti kalau misalkan secara harfiah dikatakan rempah-rempah itu tidak semegah yang kita bilang tadi. Kamu bilang ada kemungkinan besar dia menyebarkan agama Kristen. Berarti secara nggak langsung mereka mengekspansi wilayah seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi armada nih ya yang datang ke Indonesia, Belanda itu kan cukup besar armadanya gitu. Nah, kenapa targetnya tuh Indonesia? Kan banyak nih ya pulau-pulau selain Indonesia. Contohnya kayak misalkan Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya di Asia Tenggara. Apakah cuman pada saat itu cuman Indonesia aja yang ah punya rempah-rempah itu kualitasnya tinggi gitu? Itu gimana, Mas? Ya, iya, Bil, kan kita ketahui kalau Indonesia itu letak itu geografis gitu, Bil. Jadi eh hasil rempah-rempah tuh akan tumbuh di Indonesia dengan baik gitu loh, Bil. Hmm, Gitu. ya ya. Oke. Jadi nih, kesimpulan yang dapat kita ambil nih dari podcast ini ya. Kalau menurut aku kesimpulannya itu ah, intinya sejarah kan memang nggak bisa diubah. Ini kan cuma persepsi kita aja. Kalau misalkan rempah-rempah tidak semegah pada saat itu, apakah Belanda akan datang gitu. Nah, kemudian misi Katolik pun dalam pada saat itu juga pengaruh besar karena sebagian besar umat itu kan terpengaruh timur terutama untuk agama Katolik. Yang kemudian merambat ke daerah masing-masing. Contohnya Jawa, Sumatera dan sebagainya. Kalau dari Anas gimana kesimpulannya? Ya, sama sih, Bil, simpulannya. Jadi ya apa tuh dengan adanya apa tuh Belanda datang ke Indonesia ini dengan hasil rempah-rempahnya, uh, dan mereka pun juga menyebarkan agama-agama Katolik gitu, Bil. Oke, jadi itu aja ya teman-teman Ya. yang bisa kami ceritakan tentang seputar rempah-rempah yang pada saat itu merupakan tujuan utama dari bangsa Eropa serta Katolikan di Indonesia. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Terima kasih.